Hai Gadget Lover, Assalamualaikum, balik lagi dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Nah, di meja Mbak Gadget sudah ada Infinix S5 yang kemarin sempat Mbak Gadget live bersama Infinix. Dan hari ini Mbak Gadget hanya akan unboxing dan quick review mengenai Infinix S5 ini. Sebelum kita unboxing, jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up, subscribe, di share channel YouTube Gadget Empire. Nah, ini dia Infinix S5 yang cukup bikin heboh pasar smartphone online saat dihadirkan dengan harga 1,9 juta. Fitur unggulan dari Infinix S5 ini adalah quad kamera, desain yang mewah, layar yang lega, kamera selfie 32 megapiksel, dan performa baterai yang cukup awet. Oke Gadget Lover, langsung aja kita unboxing Infinix S5 ini ya. Seperti apa sih penampakannya dan dapat apa aja di paket pembeliannya. Bismillah, kita langsung buka. Begitu dibuka, kalian bisa langsung lihat penampakan dari unitnya Infinix S5 ini. Langsung kita buka aja. Dan di sini Mbak Gadget dapatnya warna Nebula Black. Kalau untuk segi desain ini dia udah oke banget. Seperti desain handphone yang flagship, kalian bisa lihat di sini. Dan nggak licin, yang pasti ini nggak licin, tapi dia masih meninggalkan jejak tangan. Dan nanti kita akan bahas Infinix S5 ini. Dan kita buka lagi. Ternyata di paket pembeliannya sudah ada kartu SIM card dari Smartfren. Oke, di dalam box pembelian kalian akan dapat kabel micro USB, terus dapat handsfree, adaptor charge-nya ini 10 watt, dan dapat SIM ejector, kartu garansi, dan dapat petunjuk untuk jadi X Club, kartu petunjuk penggunaan. Dan nah, aku sukanya di Infinix ini dia menyertakan paket komplit, jadi kalian nggak usah beli aksesoris lagi karena dia sudah menyertakan juga anti gores dan silikon case-nya. Nah, silikon case-nya ini transparan. Kenapa dia memilih transparan? Karena kalau kalian memasangkannya seperti ini, kesan eksklusif dari smartphone itu masih tetap kelihatan. Tanpa panjang waktu lagi, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita quick review Infinix S5 ini. Oh ya Gadget Lover, by the way Mbak Gadget mau kasih sedikit tips nih yang biasa Mbak Gadget lakuin setiap pakai smartphone baru. Jadi setiap smartphone udah punya aplikasi bawaan yang berbeda-beda dan kadang malah kebanyakan. Biasanya Mbak Gadget uninstall dulu beberapa aplikasi yang nggak dipakai karena kadang malah bikin berat smartphone dan cukup makan kuota saat update pertama kali. Kalau untuk web browser, selain pakai Chrome bawaan dari setiap smartphone Android, Mbak Gadget biasanya langsung install Firefox Lite. Aplikasinya ringan banget, jadi udah pasti nggak bakal bikin boros kuota ataupun storage smartphone kalian. Firefox Lite ini keluaran dari Mozilla, developer browser yang udah lama banget Mbak Gadget pakai di PC juga. Dan ternyata beberapa minggu lalu Firefox Lite ini hadir dengan update terbaru yang bikin browser lebih interaktif dan efisien. Ada 3 fitur interaktif yang dihadirkan di Firefox Lite ini. Yang pertama adalah adanya shopping yang terhubung ke marketplace di Indonesia seperti Tokopedia dan Bukalapak. Jadi kita bisa gampang membandingkan harga dari marketplace favorit kita. Ada juga shortcut ke trending news yang terhubung ke portal berita lokal untuk bisa akses cepat ke update berita terkini seperti detik.com dan kompas.com. Dan yang paling Mbak Gadget suka, pakai Firefox Lite ini kita juga bisa main lebih dari 100 game gratis dan gak perlu di-download satu persatu. Jadi benar-benar bisa hemat kuota dan hemat storage juga sambil tetap bisa mainin banyak games di smartphone kita buat killing time atau ngilangin bosen. Di bagian search kita juga bisa langsung mencari ke marketplace ketika memasukkan kata kunci produk yang kita cari dengan lebih pintar dan lebih cepat. Selain cepat dan ringan, Firefox Lite ini enak banget buat dipakai kalau menurut Mbak Gadget. Ada fitur screenshot whole page
Ini ngebantu banget buat screenshot halaman web yang panjang banget, jadi nggak perlu berkali-kali scroll dan screenshot, cukup sekali aja. Dan yang bikin mata nyaman dan hemat daya, ada juga fitur night mode yang bisa diaktifkan kapan aja kita butuhkan. Buat gadget lover yang pengen coba pakai aplikasi browser Firefox Lite ini, link downloadnya ada di deskripsi video di bawah ya. Gratis kok, nggak pakai bayar selamanya. Desain Infinix S5 ini emang mewah sih. Penempatan kamera di bagian belakangnya mengadopsi kamera flagship smartphone Huawei P30 Pro. Dan penempatan desain kamera di bagian depannya mengadopsi desain hole punch di flagship smartphone Samsung Galaxy S10. Desain warnanya menggunakan warna gradasi dengan motif bergaris yang terlihat mewah. Tapi karena bodinya ini plastik polikarbonat tanpa perlindungan kaca anti gores, Mbak Gadget saranin selalu dipakein ya silikon case-nya. Desain 2,5D bodinya ini bikin Infinix S5 nyaman di genggaman dengan ukuran bobot yang gak gitu berat. Penempatan tombol power dan volumenya pas digunakan di satu tangan. Akses ke fingerprintnya juga cukup mudah diraih dan kecepatan unlock dengan fingerprint maupun face unlocknya cukup cepat. Di bezel bagian bawah terdapat audio jack 3,5 mm, microphone hole, micro USB port untuk charging, dan speaker grill. Bagian layarnya lega banget, ditambah desain punch hole yang tersembunyi di pojok kiri atas layar. Ukuran layar 6,6 inch HD Plus dengan panel IPS dan screen to body rasionya yang luas. Bezel layarnya tipis di keempat sisinya. Untuk baca email, berita, buka-buka sosmed, nonton video, atau main game, udah enak banget di layarnya yang lega dan cukup jernih ini. Kecerahan layarnya cukup tinggi, cukup nyaman menggunakan Infinix S5 ini di dalam maupun di luar ruangan. Touchscreen layarnya cukup responsif dan hampir nggak pernah nemuin ghost touch saat pakai smartphone ini. Dari sisi kamera, setup quad kamera sebagai kamera utama di Infinix S5 ini bisa diandelin buat berbagai kebutuhan fotografi. Kamera utamanya 16 megapiksel dengan fitur HDR plus dan PDAF yang bisa menghasilkan foto-foto yang bagus di kondisi pencahayaan yang cukup. Pengambilan foto di kondisi malam cukup terbantu dengan fitur AI Night Shot, tapi sayangnya belum ada night mode sehingga hasilnya belum maksimal. Lensa keduanya adalah 5 megapiksel wide lens yang juga bisa hasilin foto bagus dengan cakupan area yang luas. Lensa ketiganya adalah depth sensor lens 2 megapiksel untuk memaksimalkan foto bokeh atau potretnya, dan lensa makro untuk mempertajam fokus pengambilan foto dengan jarak fokus optimal yang cukup dekat. Pengambilan video mendukung hingga 1080p dengan lensa ultrawide maupun makro yang bisa diaktifkan juga. Nah, gadget lover, ini merupakan pengambilan kamera video menggunakan quad kamera Infinix S5. Nah, jadi kalau menurut Mbak Gadget, walaupun dia tidak memiliki EIS, tapi pengambilan videonya lumayan cukup stabil kok. Nah, salah satu kelebihan dari Infinix S5 ini adalah kamera selfie-nya yang dilengkapi dengan 32 megapiksel kamera selfie dan dilengkapi juga dengan AI. Nih, langsung aja Mbak Gadget cobain kamera selfie 32 megapiksel yang ada di Infinix S5 ini. Dan ini dia beberapa contoh pengambilan foto menggunakan kamera selfie Infinix S5. Nah, tambahan nih gadget lover, ternyata bukan hanya di smartphone flagship, AR emoji juga dihadirkan di Infinix S5 ini. Dan ini adalah hasil pengambilan menggunakan AR emoji yang ada di Infinix S5. Gimana menurut kalian? Udah sama kan kualitasnya sama smartphone flagship? Pengambilan video vlog dengan kamera depannya ini juga mendukung hingga 1080p. Ini merupakan hasil pengambilan video dari kamera depannya Infinix S5. Jadi gimana menurut kalian? Udah oke lah ya buat kalian yang pengen jadi vlogger menggunakan Infinix S5 ini.
Nah, dari segi performa, MediaTek Helio P22 yang digunakan cukup powerful karena punya arsitektur octa-core prosesor hingga 2.0 GHz dan GPU power VROIC GE8320. Punya RAM yang cukup lega 6GB dan storage 128GB. Infinix S5 ini udah bisa diandalin banget buat dijadiin daily driver buat gadget lover yang suka ngegame, foto-foto, atau download banyak musik dan video. Nah, jika dirasa kurang, storage-nya masih bisa ditambah lagi dengan micro SD slot hingga 128GB. Berikut adalah hasil skor benchmark dengan Infinix S5 ini dan pengetesan main beberapa game dengan menggunakan Infinix S5. Dengan kapasitas baterai 4000 mAh, ngegame seharian masih bisa dihandle oleh Infinix S5 ini karena menggunakan layar HD+ dan SoC yang cukup irit daya. Charging Infinix S5 ini juga nggak butuh waktu lama karena meski belum mendukung fitur Quick Charge, kapasitas charger bawahnya sudah mendukung charging 10 watt. Mbak Gadget suka banget sama fitur dan desain tema dari XOS Cheetah versi 5 yang dihadirkan di Infinix S5 ini. Terdapat floating smart panel untuk akses cepat ke beberapa aplikasi tanpa harus ke bagian home lagi. Dan adanya app freezer untuk membekukan sementara aplikasi-aplikasi yang jarang kita gunakan sehingga nggak memakan banyak memori dan storage. Dengan quick shortcut-nya, kita bisa secara cepat mengaktifkan iCare, screenshot, back mode, multi-window, dan juga merekam layar. Nah, untuk menghemat kuota data, terdapat juga WhatsApp mode yang hanya mengaktifkan data untuk aplikasi WhatsApp dan menonaktifkan data untuk aplikasi lain yang tidak kita buka. Nah, jadi gimana menurut kalian para gadget lover mengenai Infinix S5 ini? Udah auto mewah lah ya, sesuai dengan tagline-nya, dengan desain dan kualitas yang dihadirkan dan dengan harga yang cuma 1.999.000. Dan untuk kamera depannya sendiri itu udah 32 megapiksel. Mana lagi sih smartphone dengan harga 1,9 jutaan menghadirkan 32 megapiksel kamera untuk kamera selfie-nya? Dan ditambah lagi dengan desain yang mewah dan dilengkapi 4 kamera belakang yang menurut Mbak Gadget ini sangat wow. Oke gadget lover, sekian dulu unboxing dan quick review Infinix S5 kali ini. Kritik, saran, komentar masih Mbak Gadget tunggu di bawah ya mengenai Infinix S5 ini. Nanti kita akan berdiskusi bersama mengenai Infinix S5 ini. Dan kritik, saran, komentar untuk Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Dan sekian dulu quick review dan unboxing kali ini, dan sampai ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum, sampai ketemu, dah.